Halo teman-teman, nama saya Atiwa Safitri Salala Baja dengan NIM 1814 150017. Nah, di sini itu saya akan membahas tentang materi saya yaitu statistik Bose-Einstein. Nah, di sini saya ada 4 pembahasan. Nah, yang pertama itu adalah sifat dasar boson. Yang kedua, konfigurasi boson. Dan yang ketiga, konfigurasi maksimum. Terakhir itu adalah parameter alfa untuk foton dan fonon. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang sifat dasar boson. Namun sebelum masuk sifat dasar boson, kita mengetahui boson itu apa sih? Nah, boson itu merupakan partikel yang spinnya itu kelipatan bulat dari H bar sama dengan H bar per 2, di mana hasilnya itu 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, boson juga itu mengikuti statistik Bose-Einstein. Nah, pengertian dalam boson ini ternyata boson itu tidak memenuhi prinsip larangan Pauli. Nah, boson juga merupakan partikel pembawa interaksi begitu. Nah, selanjutnya itu ada sifat dasar boson. Nah, di mana sifat dasar boson itu yang pertama itu sifat dasar boson itu pertama berlaku untuk partikel kuantum yang mempunyai spin kelipatan dari H bar. Nah, sebagai contohnya itu kita ambil dari foton, fonon, dan lain-lain, dan sebagainya. Ada juga contoh yang lainnya. Sifat dasar yang keduanya itu ternyata boson itu termasuk partikel yang tidak dapat dibedakan begitu. Sifat yang ketiganya, boson itu diasumsikan energi sistem diskrit atau artian tertentu. Nah, selanjutnya itu sifat dasar boson selanjutnya itu merupakan aturan distribusi di mana satu tingkat energi itu dapat ditempati oleh satu partikel. Nah, semua partikel atau bahkan tingkat energi itu diperbolehkan kosong sama sekali, dalam artian bebas gitu. Sifat dasar boson yang selanjutnya itu sifat itu tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Nah, selanjutnya ternyata sifat dasar boson itu cara menghitung dalam boson itu kemungkinan penyusun sistem itu membagi tingkat-tingkat energi atau keadaan energi itu menjadi M kelompok. Nah, selanjutnya itu pembahasan yang kedua yaitu konfigurasi boson. Di mana konfigurasi boson itu dimulai dengan menurunkan statistik untuk boson. Nah, statistik ini tuh dinamakan statistik Bose-Einstein seperti judul saya yang tadi. Nah, agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein itu kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi lainnya. Nah, maka kita sehingga kita hampir seluruh waktu itu sistem boson itu membentuk konfigurasi tersebut. Nah, sifat rata-rata assembly itu dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Nah, di sini tuh ada tinjauan kelompok 1. Nah, yang pertama itu jumlah total kursi itu adalah G1. Nah, pada gambar tuh kita melihat ada kursi. Nah, jumlah total kursi itu dinamakan dengan G1. Nah, jumlah kursi yang dapat dipertukarkan adalah G1 kurang 1. Kenapa? Karena ada salah satu kursi yang harus tetap di ujung bawah. Nah, pada gambar tersebut itu ada beberapa orang. Nah, jumlah orang yang pada gambar itu disebutkan adalah kita sebutnya di sini N1. Nah, di mana jumlah bendanya itu kursi plus orangnya itu yang dapat dipertukarkan adalah G1 kurang 1
tambah n faktorial n1 maaf n1. Nah, jumlah cara penyusunan benda yang dilakukan itu adalah G1 ditambah N1 sama dengan 1. Di mana G1 itu kan jumlah total kursi dan N1-nya itu adalah jumlah orang dan satunya itu jumlah kursi yang dipertukarkan. Berarti jadi jumlah cara penyusunan benda yang kita lakukan itu adalah jumlah kursi ditambah jumlah orang dan ditambahkan dengan dikurangkan dengan jumlah kursi yang dipertukarkan. Nah, sistem boson itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga pertukaran sesama orang dan sesama kursi itu tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Nah, jadi jumlah cara penyusunan dari jumlah total kursi itu yang G1 sama ditambah dengan jumlah orang dikurang dengan pertukaran kursi, faktorial itu harus dibagi dengan jumlah pertukaran kursi G1 faktorial. Nah, dan jumlah pertukaran orang sebanyak N1 faktorial itu maaf. Nah, jadi jumlah cara penyusun dari G1 tambah N1 kurang 1 faktorial itu harus dibagi dengan jumlah pertukaran kursi G1 faktorial. Nah, dan jumlah pertukaran itu adalah orang sebanyak N1 faktorial. Nah, sehingga jumlah cara penyusun N1 boson ke dalam G1 itu keadaan energi pada kelompok 1 adalah jadi tinjauan kelompok 1 ini jumlah cara penyusunan N1 dan boson ke dalam G1 itu kita dapat keadaan energi pada kelompok 1 itu adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial dibagi N1 faktorial G1 faktorial. Selanjutnya itu ada susunan sistem keadaan energi assembly boson. Nah, sistem keadaan energi assembly boson itu adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial bagi N1 faktorial G1 faktorial dikali dengan G2 tambah N2 kurang 1 faktorial dibagi N2 faktorial G2 faktorial sampai hingga kita mendapatkan Gm tambah Nm per 1 faktorial dibagi Nm faktorial Gm faktorial. Nah, maka kita dapat itu sama dengan Vs sama dengan 1 sampai M Gs tambah Ns kurang 1 faktorial dibagi Ns 1 faktorial Gs faktorial. Atau bisa kita sebutkan persamaannya yaitu yang seperti yang di bawah adalah W sama dengan Vs sama dengan 1 sampai M di mana Gs tambah Ns kurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial. Selanjutnya itu pembahasan yang ketiga yaitu konfigurasi maksimum. Nah, pada konfigurasi maksimum itu konfigurasi dengan probabilitas umum. Nah, tujuan dari konfigurasi maksimum itu ialah mencari konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum. Kenapa? Alasannya yaitu alasan kita kenapa mencari konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum adalah karena konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly boson itu menghasilkan besaran mikroskopik di mana mikroskopik itu adalah konfigurasi dengan probabilitas tersebut.
selanjutnya yang terakhir adalah parameter alfa untuk foton. Nah, yang pertama itu di mana radiasi yang masuk ke dalam lubang yang ada di kotak itu berlaku seperti partikel, di mana yang disebut itu adalah foton. Nah, foton itu akan menabrak atom yang ada di dinding kotak. Nah, ketika ada tumbukan, maka terjadi transfer energi dari foton ke atom. Nah, yang mengakibatkan sehingga atom yang ada di dinding itu bergetar. Nah, setelah terjadi tumbukan yang seperti tadi, nah foton itu akan terpental lagi dan menumbuk ke atom yang ada di dinding lain. Nah, dari tumbukan atom dari dinding lain itu akan terjadi transfer energi lagi. Begitu juga seterusnya. Nah, ketika kita melakukan tumbukan kembali, transfer energi akan terjadi lagi. Akan kita ulang seterusnya seperti itu ya, sehingga energi foton itu habis. Nah, dari radiasi yang masuk ke dalam lubang dan tumbukan yang kita bahas tadi, ini yang dimaksud dengan benda hitam. Kenapa dengan benda hitam itu sebagai penyerap sempurna? Karena ketika radiasi elektromagnet itu masuk ke dalam kotak, sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Nah, di mana foton itu diserap di dinding. Dindingnya yang memungkinkan ketika foton menabrak atom itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu jika mengenai elektron pada kulit terluar, maka terjadi efek Compton. Nah, yang kemungkinan yang kedua itu jika foton mengenai elektron pada kulit terdalam, maka terjadi efek fotolistrik. Nah, perbedaannya yaitu pertama, jika mengenai elektron pada kulit terluar, yang terjadi itu efek Compton. Nah, kalau yang kedua, jika foton mengenai elektron pada kulit terdalam, yang akan terjadi adalah efek fotolistrik. Nah, selanjutnya itu dapat efek fotolistrik kekosongan. Nah, dari elektron pada kulit terdalam itu kita mendapatkan efek fotolistrik. Nah, ketika dapat efek fotolistrik, nah kekosongan elektron pada kulit terdalam itu akan diisi oleh elektron yang berada di kulit luarnya dengan memancarkan foton. Nah, dari pembahasan kita di atas itu, dari pembahasan di awal itu, dari pembahasan parameter alfa dengan parameter alfa boson ini, kita dapat menyimpulkan dapat disimpulkan bahwa foton itu dapat diproduksi dan dapat diserap, yang artinya jumlah foton itu berubah-ubah atau tidak konstan gitu. Nah, sehingga kita dapat menganalisa assembly foton. Nah, maka syarat batas itu berupa jumlah partikel konstan sudah tidak berlaku lagi. Nah, maka syarat batas berupa jumlah partikel konstan itu sudah tidak berlaku lagi, di mana delta N sama dengan sigma M sigma S sama dengan 1 sampai M delta Sn 0, sehingga dalam metode penggali Lagrange itu kita tidak perlu memperkenalkan statistik alfa sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah partikel itu tidaklah konstan. Nah, dengan demikian length W itu bernilai maksimum jika nilai Ns-nya adalah Ns sama dengan Gs per E beta S kurang 1. Nah, jadi konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum itu adalah jumlah sistem tiap kelompok yang memenuhi persamaan. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terbelit-belit. Terima kasih.